Halo semuanya. Pada beberapa waktu yang lalu, salah seorang teman yang kebetulan baru pulang liburan dari Yogyakarta memberikan saya oleh-oleh berupa bakpia yang cukup terkenal dari Yogyakarta. Kebetulan, saya cukup menggemari camilan khas kota Jogja ini. Dan memang nggak akan pernah gagal ya, bersantai di sore hari, ditemani dengan bakpia dan teh hangat. Tapi, saya jadi kepikiran. Kayaknya seru kali ya kalau saya melakukan perjalanan singkat ke Jogja hanya untuk menikmati suasana sore di Malioboro sambil ditemani jajanan khas yang dijual di sana. Lalu, kembali pulang ke kota asal di malam hari dengan kereta yang sama. Nah, kalau kalian punya keinginan yang sama, bisa tonton video ini sampai habis dan langsung saja pesan tiket keretanya. Untuk keretanya, saya menggunakan KA Bengawan ya. Dan untuk pemesanan tiketnya, saya pesan untuk jauh-jauh hari. Karena sudah jadi rahasia umum ya, tiket KA Bengawan ini adalah tiket kereta yang paling goib. Karena harganya yang terjangkau, tiket kereta ini sering sekali sudah habis jauh sebelum hari keberangkatan. Saat ini, saya sudah berada di stasiun Karawang. Dari sini, saya akan naik KA lokal terlebih dahulu menuju stasiun Cikarang. Hal ini tentu harus saya lakukan karena KA Bengawan tidak berhenti di stasiun Karawang. Saya naik KA lokal dengan keberangkatan paling pagi jam 4:48. Kereta api lokal yang saya tumpangi ini adalah komuter lain Jatiluhur. Kereta ini melayani rute Cikampek-Cikarang PP dengan 1 kali keberangkatan setiap harinya. Sebenarnya kereta ini sama aja ya dengan komuter lain Walahar yang melintas di rute yang sama. Bedanya, komuter lain Walahar melayani rute Cikarang sampai Purwakarta PP dengan 5 kali jadwal keberangkatan setiap harinya. Dan berikut jadwal keberangkatan KA Jatiluhur dan KA Walahar. Tinggal atau tertukar. Terima kasih telah menggunakan jasa angkutan kereta komuter Indonesia. Saat ini, saya sudah sampai di stasiun Cikarang. Karena jadwal keberangkatan KA Bengawan masih sekitar 1,5 jam lagi, saya mau cari sarapan dulu di sekitaran stasiun.
Nah, karena hujannya sudah berhenti, saya langsung memanfaatkan momen ini untuk segera mencari sarapan. Untuk pilihan makanan di sini cukup banyak ya. Ada soto, nasi rames, ketupat sayur, bubur ayam, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian kebetulan sedang transit di sini dan butuh makanan, kalian bisa coba beli makanan di sini. Setelah selesai sarapan, saya langsung menuju ke dalam untuk menunggu kedatangan kereta. Jadwal keberangkatan KA Bengawan di stasiun Cikarang adalah jam 6:46. Bengawan udah bisa check-in, Pak? Sudah, masih nunggu dalam. Mas, Pak. KTP ya? Ternyata nggak terlalu banyak penumpang KA Bengawan yang naik dari stasiun Cikarang. Tapi keretanya sih tetap penuh ya, karena kebanyakan penumpang sudah naik dari stasiun Pasar Senen sebagai stasiun awal keberangkatan. Dan seperti biasa, kurang lebih 10 menit sebelum keberangkatan, penumpang dipersilahkan untuk turun ke peron atau boarding. Saat proses boarding ini, ada baiknya kita sesuaikan ya antara nomor kursi dengan tempat kita menunggu di peron, supaya lebih cepat menemukan kursi tempat kita duduk. Jika kursi kita berada di gerbong 1-3, bisa menunggu di depan, 4 dan 5 di tengah, dan 6-8 bisa langsung berjalan ke belakang seperti ini. Kami informasikan kembali bagi penumpang kereta api Bengawan yang kemungkinan belum melakukan boarding pass tiket, silakan melakukan boarding pass tiket. Dan ini dia kereta api Bengawan yang akan saya naiki. Kereta api Bengawan ini memang benar-benar luar biasa ya. Saya sudah pesan tiket dari jauh-jauh hari pun ternyata tetap sulit untuk dapat kursi di samping jendela. Untuk perjalanan hari ini, saya duduk di gerbong 7, nomor 1B. Jam 6:48, kereta mulai diberangkatkan. Dalam rutenya, kereta ini akan melewati 15 stasiun dengan jarak kurang lebih 567 km dan waktu tempuh 9 jam 22 menit. Pemberhentian pertama setelah stasiun Cikarang adalah stasiun Pegadaian Baru. Di sini, kereta saya berhenti cukup lama karena menunggu disusul KA Argo Semeru. Seperti biasa ya, momen-momen berhenti lama di stasiun seperti ini selalu dimanfaatkan para penumpang untuk merokok atau sekedar meluruskan kaki.
Tidak berselang lama setelah disusul KA Argo Semeru, kereta diberangkatkan kembali. Sekarang, kita coba lihat toiletnya ya. Untuk toiletnya sama aja ya dengan kereta api ekonomi yang lain. Di dalam disediakan cermin, sabun cuci tangan, mini wastafel, tempat sampah, dan tisu. Sedangkan untuk tipe toiletnya, kebetulan di gerbong yang saya naiki ini dapat tipe toilet duduk. Dan untuk jendelanya, menggunakan tipe jendela mati yang tidak bisa dibuka. Saat ini, kereta akan memasuki stasiun Cirebon Perujakan. Dan seperti biasa, di sini kereta juga akan berhenti cukup lama untuk proses pengisian air. Oh iya, kalau kalian ada yang mau beli makan untuk dibungkus, kalian juga bisa ya beli di sini. Karena di dalam stasiun terdapat beberapa pilihan warung makan. Dan ini dia, Stasiun Cirebon Perujakan. Sampai di Stasiun Cirebon Perujakan. Sederhana panjenengan mendapat, mangga berangkat di cek hall. Beli lokasi tertentu, bapak kesulitan. Proses pengisian air ini kurang lebih akan memakan waktu selama 7 menit. Untuk kalian yang mau merokok, harap diperhatikan juga ya signage yang ada di peron. Karena tidak semua area di stasiun diperbolehkan untuk merokok. Nah, buat kalian yang mau beli makan, bisa ke warung-warung makan yang ada di sini. Selepas berangkat dari stasiun Cirebon, suasana kereta mulai sepi. Sebagian besar penumpang tertidur, seolah sudah berdamai dengan kursi tegak lurus ini. Saat tidur, saya terbangun oleh petugas kereta yang sedang berkeliling menawarkan makanan. Untuk jenis makanannya ada macam-macam ya. Di sini saya pesan ayam geprek dengan harga Rp40.000. Dalam paket ini saya dapat nasi, ayam, tahu isi, dan irisan timun. Pelanggan yang kami hormati, kabar memastikan selanjutnya kereta api Bengawan akan tiba di stasiun Lempuyangan.
Bagi Anda yang makin menjadi stasiun Lempuyangan, kami silakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksaan titik kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Dan demi keselamatan bersama, dilarang membuka pintu bordes sampai dengan kereta api berhenti benar-benar dengan sempurna. Dan kami atas nama manajemen PT Kereta Malaysia ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Setelah kurang lebih 8 jam perjalanan dari stasiun Cikarang, saat ini kereta saya persiapan masuk stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dan saatnya kita turun. Nah, buat kalian yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi online, untuk titik penjemputannya tidak bisa dilakukan di depan stasiun ya. Kalian harus berjalan sedikit ke arah barat stasiun untuk menuju area yang diperbolehkan menjadi titik penjemputan. Jaraknya sekitar 150 meter dari pintu keluar stasiun, tepatnya di pertigaan Tugu Lilin Oranye. Nah, ini dia pertigaannya. Kalian bisa jadikan area ini sebagai titik penjemputan untuk transportasi online yang kalian order. Dari stasiun Lempuyangan, saya langsung menuju Malioboro. Untuk jaraknya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 2 km saja. Oh iya, seperti yang saya sampaikan di awal video, perjalanan kali ini hanyalah sebuah perjalanan singkat saya ke Jogja yang berasal dari keinginan saya untuk merasakan suasana sore hari di Jogja sambil menikmati jajanan khas kota Jogja. Perjalanan seperti ini tentu bukan untuk semua orang. Tapi, untuk kalian yang punya waktu luang 1 atau 2 hari dan bosan saat libur cuma di rumah, nggak ada salahnya sih mencoba perjalanan singkat seperti ini. Sesampainya di Malioboro, saya langsung menuju Masjid Siti Zirzanah untuk sholat zuhur. Lokasi masjidnya berada persis di seberang Pasar Beringharjo. Untuk tempat wudhu laki-laki ada di sebelah kiri dari arah depan, dan tempat wudhu wanita ada di sisi sebaliknya. Ini dia tempat wudhunya. Dan toiletnya ada di sini. Untuk masuk ke ruang sholat laki-laki, kita harus naik lagi ke atas. Dan untuk ruang sholat perempuan, bisa masuk menggunakan akses pintu yang ada di dekat tempat wudhu. Untuk masjidnya sendiri tidak terlalu besar ya. Tapi, keberadaan masjid di area Malioboro ini
sangat membantu sekali ketika waktu sholat tiba dan kita sedang jalan-jalan di area sini. Selesai sholat, hal pertama yang saya cari adalah tempat makan. Dari beberapa rekomendasi yang saya baca, banyak yang merekomendasikan soto Pak Muh sebagai kuliner yang wajib dicoba di area Malioboro ini. Untuk lokasinya sendiri, soto Pak Muh berada di tengah pasar Beringharjo. Tepatnya, berada di gedung pasar area belakang apabila kita masuk dari depan, seperti yang saya lakukan ini. Nah, bangunan di sebelah kanan ini nih yang saya maksud. Untuk masuknya, bisa lewat pintu sebelah sini. Dan ini dia lokasinya. Untuk tempat makannya, memang tidak terlalu luas ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa sharing meja dengan orang lain apabila kondisinya sedang ramai. Selain menu persotoan, di sini juga menyediakan bakso, nasi gudeg, dan ayam bakar. Jujur aja, penampakan semua menunya cukup menggugah selera sih. Tapi karena saya suka banget sama soto daging, jadi kita cobain sotonya aja ya. Untuk kuah sotonya bukan tipe kuah yang kental. Jumlah potongan dagingnya standar, dagingnya empuk, dan yang pasti rasanya cocok dengan selera saya. Oke, karena sore ini Malioboro diguyur hujan dan awannya juga masih mendung, jadi kita jalan-jalan aja ya, sambil lihat-lihat ada apa aja di Malioboro. Saya start dari titik 0 Yogyakarta. Di sebelah kanan saya ada Museum Benteng Vredenburg yang saat ini kabarnya sedang ditutup untuk umum. Nah, di titik 0 km Yogyakarta ini nih, lokasi yang bagus untuk menambah koleksi foto buat kalian yang suka fotografi. Dan ini adalah pintu masuk Museum Benteng Vredenburg. Lanjut lagi, di depan saya yang ada di sebelah kiri terdapat halte Trans Jogja Malioboro 3. Total ada 3 halte Trans Jogja di sepanjang jalan ini, yaitu Malioboro 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Pasar Sore Malioboro. Untuk barang-barang yang dijual di sini macam-macam ya. Ada makanan, pakaian, dan oleh-oleh khas kota Jogja. Pasar buka mulai jam 4 sore sampai tengah malam. Sekarang kita coba nyebrang ya ke sisi barat jalan. Kita akan coba kunjungi sebuah tempat yang bisa dibilang masih cukup baru di sini.
karena baru diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022. Bangunan ini adalah sebuah tempat relokasi dari para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Ya, ini dia Teras Malioboro 1. Untuk kalian yang udah lama belum main ke sini lagi, mungkin masih ingat. Dulunya, di sepanjang Jalan Malioboro dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. Nah, sejak tanggal 1 Februari 2022, seluruh PKL tersebut dipindahkan dengan tujuan agar area Malioboro lebih tertata rapi dan tidak penuh sesak. Di dalam sini didominasi oleh pedagang pakaian dan aksesoris yang bisa kalian beli untuk dijadikan oleh-oleh. Selain menjual pakaian dan aksesoris, di Teras Malioboro 1 ini juga terdapat food court yang berada tepat di samping bangunan. Untuk toilet dan musola juga ada di sini. Untuk makanan yang dijual di sini bermacam-macam ya. Mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Harganya pun tergolong standar. Kurang lebih seperti ini ya suasana food court Teras Malioboro 1. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Selanjutnya, kita coba intip sedikit Pasar Beringharjo. Lokasinya ada di seberang jalan, tidak jauh dari Teras Malioboro 1. Untuk barang-barang yang dijual di sini, sebenarnya sama aja ya dengan tempat-tempat yang lain. Di sini, kalian bisa membeli pakaian, mulai dari kaos, kemeja, sampai batik. Makanannya pun beragam, mulai dari cemilan yang bisa kalian jadikan oleh-oleh, sampai makanan berat seperti soto pakmu yang tadi siang saya kunjungi. Yang menjadikan pasar ini spesial, tentu saja nilai sejarahnya. Yang dimana pasar ini telah dibangun sejak tahun 1925. Dan nama Beringharjo sendiri digunakan karena daerah tersebut awalnya adalah hutan beringin. Sementara harjo berarti kesejahteraan. Sehingga diharapkan pasar Beringharjo bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Karena cuacanya lagi gerimis, jadi kita lanjut jalan lewat lorong-lorong pertokoan ya. Saat ini posisi saya tepat berada di depan Masjid Siti Zirzana yang tadi saya kunjungi. Sepanjang Malioboro dipenuhi oleh pertokoan. Mulai dari toko pakaian, restoran, oleh-oleh, sampai mall dan departemen store juga ada di sini. Dan ini adalah salah satu contoh toko oleh-oleh yang ada di sini. Bisa dibilang, untuk urusan belanja, di sini komplit banget ya. Mau makanan tradisional, banyak. Restoran dan coffee shop yang kekinian juga banyak.
Mau beli batik dari yang murah sampai yang mahal juga ada di sini. Jadi nggak heran ya kalau wisata Malioboro masih menjadi salah satu wisata favorit di Yogyakarta. Nah, buat kalian yang suka sama wisata horor, di sini juga ada nih wisata horor Rumah Hantu Malioboro. Nanti bisa dititip juga ya. Jadi buat teman-teman yang bawa tentengan belanjaan, yang habis beli minuman, makanan juga. Untuk harga tiketnya Rp35.000, buka setiap hari, mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Langsung aja kalian bisa dapatkan tiketnya di kasir ya dengan Oh iya, sejujurnya saya kurang menyukai tempat-tempat yang ramai. Tapi, untuk beberapa situasi dan kondisi, saya justru suka dengan suasana yang ramai. Salah satunya, ya Malioboro ini. Kalau saya lagi main ke Jogja, saya pasti menjadwalkan Malioboro untuk dikunjungi di malam minggu, hanya untuk memastikan tempat ini ramai saat dikunjungi. Karena suasana malam yang ramai di Malioboro terasa begitu hidup dan tidak membosankan. Kalau kalian sendiri gimana? Suka dengan suasana Malioboro yang ramai atau lebih suka yang tidak terlalu ramai? Coba komen di bawah ya. Buat kalian yang nggak mau menyusuri jalan, tapi mau belanja dan makan di restoran, bisa ke Plaza Malioboro yang lokasinya ada di sisi sebelah timur jalan. Ada lebih dari 500 barang-barang antik dan juga sejarah yang menunjukkan sudah lebih dari ratusan tahun tentunya. Mari silakan. Langsung aja daripada penasaran di sebelah dari Malioboro. Ini juga bisa kok. Jika di sisi bagian barat dekat ujung selatan Malioboro ada teras Malioboro 1, nah, di sisi bagian timur yang dekat dengan ujung utara Malioboro ada teras Malioboro 2. Untuk lokasinya, tepat berada di samping Masjid Malioboro. Oh iya, setiap harinya, kawasan Malioboro ini memberlakukan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor pada jam 6 sore hingga jam 9 malam. Dari beberapa informasi yang saya baca, kebijakan ini merupakan uji coba yang dimana nantinya kawasan Malioboro akan memberlakukan bebas kendaraan bermotor atau hanya boleh dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan listrik saja. Kebijakan tersebut diambil tidak lain sebagai penunjang karena Jalan Malioboro masuk dalam kawasan Sumbu Filosofi Jogja yang diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Dan akhirnya, kita sampai di ujung bagian utara Malioboro yang berbatasan langsung dengan Jalan Pasar Kembang. Sebenarnya, jika tidak sedang hujan, bisa dibilang area utara Malioboro ini adalah area yang selalu ramai didatangi oleh para pengunjung. Alasannya, tentu saja karena plang Jalan Malioboro ini. Ngaku deh,
Kalian pasti pernah kan foto di sini? Karena waktu maghrib telah tiba, saya menyempatkan untuk sholat di Masjid DPRD Malioboro yang berada tepat di sebelah teras Malioboro II. Sebenarnya, masjid ini terletak di dalam komplek DPRD Yogyakarta. Namun, masjid ini terbuka untuk umum ya. Masjidnya sendiri tidak terlalu besar. Jadi, ketika sedang ramai pengunjung, ada kemungkinan kita harus menunggu untuk giliran sholat karena tidak kebagian tempat. Selepas sholat maghrib, saya langsung menuju teras Malioboro II yang berada persis di samping masjid. Berbeda dengan teras Malioboro I yang berbentuk bangunan permanen 3 lantai yang dilengkapi dengan eskalator, teras Malioboro II hanya berbentuk lahan dengan bangunan semi permanen 1 lantai. Kalau untuk barang-barang yang dijual di sini sih sama aja ya. Kalian bisa membeli pakaian, souvenir, atau cemilan untuk oleh-oleh. Di bagian belakang teras Malioboro II, terdapat berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang bisa kalian coba. Nah, walaupun ini hanya sebuah perjalanan singkat dan iseng ke Jogja, kayaknya kurang lengkap ya kalau kita nggak beli cemilan khas kota Jogja untuk dibawa pulang ke rumah. Karena sebelumnya saya sudah cobain bakpia yang diberikan oleh teman saya, sekarang saya mau beli makanan yang lain, yaitu lumpia. Memang sih, kalau kita ngomongin lumpia, kita pasti akan mengingatnya sebagai makanan khas kota Semarang. Tapi, di Jogja ada loh lumpia yang sangat terkenal. Namanya Lumpia Samijaya. Sebenarnya, ada beberapa outlet Lumpia Samijaya di Malioboro, termasuk di teras Malioboro II. Tapi, outlet yang akan saya kunjungi sekarang adalah outlet yang berada di Jalan Mataram yang lokasinya tidak jauh dari Malioboro. Untuk patokan lokasinya, outlet Lumpia Samijaya berada di dekat Bundaran Tugu Batik Jalan Mataram. Dari bundaran ini, kita sudah bisa melihat outletnya.
Oke, cemilan untuk dibawa pulang sudah didapat. Sekarang waktunya pulang lagi ke Karawang. Monggo Mas. Ini rada basah dikit. Ya apa? Rada pelan aja ya Mas. Ini tangannya baru sakit ya. Oke, nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya keretanya masih lama Pak. Oh iya. Iya. Oke teman-teman, sekian video perjalanan singkat saya ke Yogyakarta. Buat kalian yang punya waktu lebih untuk liburan ke Jogja, tentu kalian bisa eksplor tempat-tempat lain selain Malioboro. Karena banyak tempat-tempat menarik lainnya yang bisa kalian jadikan pilihan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.